warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Leli. Waalaikumsalam. Iya, selamat sore Bu. Bebas. Ya. Iya, bagaimana kabarnya Bu Leli? Sehat? Alhamdulillah saya sehat Bu. Baik. Ya. Bu Alhamdulillah. Habibah bagaimana? Sehat juga? Alhamdulillah, saya Oh juga iya. sehat Bu Leli. Ya, Bu. Semoga Allah selalu melindungi kita, selalu diberikan Amin. kesehatan terus dan kelancaran dalam Amin. beraktivitas, J. Ya, ya Bu. Amin. Doa kita semua seperti itu ya Bu. Amin, Ya. amin. J, ngomong-ngomong ini kemarin Bu Leli menghubungi saya, katanya kemarin ingin ngobrol-ngobrol gitu ya Bu Leli ya. Iya, Ada benar sedikit Bu. masalah ya Bu Leli ya. Iya, Bu Leli ngomong-ngomong apa nih yang mau kita obrolin hari ini Bu Leli sore ini? Iya, saya itu loh Bu, kepikiran gitu loh. Kepikiran dengan anak wali kelas saya. Ketika itu saya kan ada tugas untuk ke dinas pendidikan karena ada workshop, gitu ya Bu, ada workshop. Mulai dari pagi Bu, jam 8 itu, tapi kami udah jam 8 udah siap-siap. Jam 7 pas ada sholat duha, setelah sholat duha itu saya ada jam saya memberikan tugas ke anak-anak gitu ya. Saya kondisikan supaya anak-anak nanti tetap tenang sekalipun saya ada mengikuti workshop tetapi anak-anak tetap kondusif di kelas sehingga tetap uh, proses KPM tetap jalan gitu. Nah, ternyata nggak tahunya ya saya pikir semuanya ya baik-baik aja Bu. Kan tidak ada kabar atau apa dari HP itu tidak ada gitu. Terus ketika workshop selesai jam 2-an, saya itu kembali ke sekolah. Itu pikiran saya itu buru-buru karena jam saya kalau jam 2 kan udah selesai. Pikir saya buru-buru mau mengerjakan atau upload raport gitu ya. Kan ini kan mau terima raport waktu ini, ya kan. Nah, ketika saya masuk ke ruangan, pikir saya kan menyendiri supaya saya bisa mengerjakan fokus itu. Tiba-tiba terpecah ada beberapa anak itu, anak wali saya, anak wali kelas itu naik ke atas ke ruangan saya dan mengatakan, Bu, tadi banyak kelas kita yang tidak ikut pelajaran IPA. Itu jam ke-7 dan 8. Nah, jam 7 dan 8 itu kan jam terakhir itu mata pelajaran IPA. Terus ternyata kenapa tidak ikut? Karena teman-teman mengambil ikan gitu. Ikan di mana? Ikan di kolam gitu. Ikan di kolam itu kan di depan, di halaman di depan. Sementara kelas kami itu ada di belakang. Terus ikannya untuk apa gitu kan? Saya mikir buat apa ikan kan gitu terus. Ternyata di sero itu diambil ikan di dalam kolam itu ditaruh di kamar mandi. Nah, kamar mandi itu kamar mandi yang dekat dengan kelas kami di area kelas kami kelas 8A B C. Saya kan wali kelas 8C itu areanya bagian belakang. Terus ternyata ikan-ikan itu diambilin ditaruh di dalam bak air loh, bakannya kamar mandi tapi yang cowok untuk yang cowok. Terus saya tanya berapa anak kelas kita yang ikut banyak Bu gitu. Loh, tetapi Bu yang ikut bukan hanya kelas kita Bu, tetapi ada kelas lain termasuk 8H, 8C itu juga ikut. Rame-rame Tetapi ya. tetapi kelas kita paling banyak gitu. Waduh, saya juga deg-degan Bu ya, ini mau jadi apa? Soalnya ya sekolah kami itu kan lagi persiapan ada survei untuk mempertahankan adiwiyata ya Bu. Itu nanti kayak penilaian ulang itu di bulan Mei. Sementara kami sudah 1 bulan ini Bu, sudah mulai mempersiapkan. Bahkan seminggu kemarin itu kami didatangi monitoring dari adiwiyata dari mana itu dari Madiun. Semuanya sudah kondisi. Bahkan ikan itu Bu, di samping ikan yang memang sudah ada di kolam, sama pihak sekolah dibelikan ikan dimasuk notas itu disero, itu pindah ke kamar mandi. Tapi sisi dalam hati saya juga ya mau ketawa, itu kan dunianya anak-anak remaja, tapi kan ini udah kelas 8, tapi kok tingkahnya masih bocil banget gitu loh Bu. Terus, gitu. Nah, terus ada di antara teman itu udah melapor ke BK. Waduh, itu masalahnya pikir saya terus masalahnya udah semakin melebar gitu. Ini tadi yang saya tangkap itu Bu Leli punya permasalahan pada saat Bu Leli
ada kegiatan di luar sekolah ketika Bu Leli mengikuti workshop ke dinas, ternyata murid-muridnya Bu Leli di kelas yang ditinggalkan oleh Bu Leli itu malah berbuat ulah ya Bu, malah keluar kelas tidak mengikuti pelajaran, tapi menyeroi ikan yang ada di kolam yang bukan untuk adiwiyata tadi. Iya. Bu, semua taman, semua kebun, semua kamar mandi wis mending-mending loh Bu. Nah itu saya bayang kok bagaimana. Sehingga tadi itu anak-anak ini ya meninggalkan pelajaran malah mainan ikan itu tadi. Baik Bu, dari sini tadi apa harapan Ibu setelah pembicaraan kita ini nanti Bu? Saya sih kepengennya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Saya kepengen anak-anak itu tumbuh sesuai dengan usianya. Harusnya kalau udah kelas 8, usia 13 tahun, 14 tahun, harusnya sudah bisa membedakan kalau ikan itu memang tempatnya di kolam ikan, kan gitu. Terus mereka sadar bahwa yang membuat taman kebun itu salah satunya yang bekerja juga mereka. Maksudnya kan mereka tahu ini hasil kerjaku, tetapi kok mereka kok happy banget gitu loh Bu, ngambil ikan masuk ke dalam kamar mandi kayak gitu. Kalau itu anak masih SD sih lucu ya, sekalipun mungkin kita juga rokok capek juga, tetapi salah gitu loh Bu. Harapan saya anak-anak menyadari. Terus yang kedua harapan saya itu guru BK yang dilaporin, serta tim Adiwiyata itu panitia. Saya juga termasuk tim Adiwiyata, bukan panitia Adiwiyata, cuma saya bagian inovasi. Gitu. Kalau yang di kebun taman itu ada bagiannya sendiri itu juga marah-marah tuh. Nah udah bagus diambil ikannya itu. Berarti di sini harapannya Ibu dua. Yang pertama anak-anak bisa lebih dewasa lagi ketika Ibu tinggal. Kemudian yang kedua Ibu berharap guru-guru BK tadi itu bisa bisa menyelesaikan masalah anak-anak, bisa menasihati anak-anak dengan baik sehingga anak-anak tidak berulah lagi. Gitu ya Bu ya? Iya, pengennya gitu. Iya. Nah, kalau Ibu melihat kondisi yang sekarang ini Bu, seandainya yang kondisi ideal tadi, yang menurut Ibu anak-anak bisa bersikap dewasa, bisa bertanggung jawab, kemudian guru BK juga bisa ideal membantu. Nah itu kira-kira kalau yang kondisi saat ini itu kira-kira masih Ibu nilai levelnya berapa ya Bu? Kalau misalkan yang ideal tadi kita nilai 10, nah, saat ini itu tadi murid-muridnya Ibu itu masih di level berapa, Bu? Saat ini? Antara 50 dan 60. Antara 50% sampai 60%. Kalau itu dari sisi murid ya, antara 50 dan 60. Kalau harapannya Ibu, pinginnya gimana? Pinginnya anak-anak itu berkembang sampai level berapa, Bu? Ya, setidaknya kalau bisa, karena itu masih remaja ya, Bu, ya minimal 75 atau 80 lah, sesuai dengan KKM pelajaran gitu. Iya, biar mudah mengingatnya ya Bu ya. Biar mudah mengingatnya. Jadi Ibu memiliki level 75% sampai 80% seperti KKM untuk tingkat keberhasilan anak-anak tadi sesuai harapan Ibu. Karena kan mereka kan masa-masa transisi ya Bu ya. Mereka masih masa-masa transisi mencari jati diri. Buat saya 75%, 80 udah bagus sih. Iya. Nah, Ibu untuk menjadikan anak-anak sekitar 75% sampai 80% ini selama ini apa yang sudah Ibu lakukan? Ya, selama ini saya sudah menjalankan tugas saya. Gitu ya, meskipun saya itu bukan ibu kandungnya, tetapi saya selalu menyadari dan menganggap bahwa mereka adalah anak-anak saya. Anak-anak saya karena rumah atau sekolah itu adalah rumah kedua, Bu. Rumah pertama adalah di rumahnya sana. Tetapi saya yakin, Bu, bahwa di rumah itu pun orang tua itu tidak sepenuhnya bisa memperhatikan sama seperti kita. Jadi saya menyayangi mereka seperti anak-anak dan saya ingin suatu saat nanti ketika anak-anak udah naik kelas 9,
anak-anak tuh betul-betul menjadi anak-anak yang kuat gitu loh Bu. Terus nanti ketika lulus dari SMP, mereka menjadi anak-anak yang mandiri, yang dewasa gitu Bu. Iya, berarti Ibu sudah memperlakukan mereka seperti anak-anak Iya, sendiri, beri perhatian lebih. Mungkin iya. ada cara-cara berikutnya Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan? Maksudnya cara-cara untuk apa Bu? Maksudnya? Supaya cara-cara yang sudah Ibu lakukan supaya anak-anak itu bisa lebih dewasa lagi. Nah, seperti Selama ini ya Bu, saya menyadari anak-anak, saya menyadari Bu bahwa setelah pandemi ini, ya selama pandemi pembelajaran dari rumah, anak-anak zaman sekarang ini tidak sama dengan sebelumnya Bu. Kalau sebelumnya itu anak-anak itu agak serius, serius terus memiliki tanggung jawab gitu ya. Tetapi ketika new normal ya, mulai PTM itu awalnya juga berat banget Bu. Tetapi saya melihat ini ada perkembangan bagus. Anak-anak sudah mulai stabil untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Itu ya, saya merasa pendampingan yang sudah saya lakukan itu bahwa karena penyadaran itu saya terus mengulang-ulang. Jadi mengulang-ulang, mengingatkan, mengulang-ulang. Terus kan gini Bu, di kelas kami itu setelah saya mengikuti diklat ya, sekalipun masih proses itu, kami menerapkan keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu udah disepakati semua anggota kelas. Nah, itu adalah sebagai dasar untuk saya mengingatkan kepada anak bila melakukan hal-hal yang tidak sesuai, itu saya ingat lagi ini, poin ke sini, anak-anak apakah sudah melakukan ini. Mereka menyadari, karena itu yang membuat adalah mereka sendiri. Tetapi Bu, ini sekarang mereka iya Bu, dan mereka sangat manis sekali. Tetapi ketika 1 hari 2 hari tidak bersama dengan mereka, nanti ada laporan dari Bapak Ibu guru yang lain, Bu, anak yang jenengan loh Bu, gitu loh. jadi pikir saya, anak-anak itu masih labil Bu. Ada saatnya manis, ada saatnya ya kayak itu contohnya nyeroi ikan yang gitu loh Bu. Ya. Baik Ibu, berarti tadi yang sudah Ibu lakukan, yang Ibu lakukan itu tadi yang pertama, Ibu melakukan pendampingan dengan memberikan perhatian penuh, kasih sayang penuh kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, Ibu mengingatkan kembali kepada keyakinan kelas yang telah dibuat. Seperti itu. Mungkin ada cara usaha yang lain Ibu yang ingin Ibu lakukan mungkin? Selain dua kalau itu? kalau kita kembali fokus kepada masalah yang saya sampaikan ya Bu ya, yang saya kepengen ada pemecahan gitu ya. Saya ingin saya akan apa ya Bu ya? Saya akan coba lagi pendekatan kepada anak-anak. Saya akan masuk kelas. Saya akan tanya kronologi atau kejadiannya itu bagaimana gitu. Itu kan. Nah kalau di kelas itu kan otomatis ada yang membela, ada yang netral. Saya kepengen tahu itu masalahnya apa. Yang pertama. Terus yang kedua, itu kan waktu itu dilakukan anak-anak waktu ngambil ikan itu kan dilakukan ketika pas pelajaran ke-7 dan 8. Itu ada gurunya. Nah, ketika ada gurunya, saya ya maaf ya Bu, secara manusia saya juga agak gelo atau kecewa. Ketika anak-anak saya itu di kelas tidak ada, kenapa tidak beliau cari? Itu kan maaf kalau semisal kalau jam kita itu kan memang tanggung jawab kita sekalipun bukan anak wali kelas kita, tetapi bila di dalam kelas itu ada 1-2 anak yang tidak ada dan absensinya mengatakan bahwa anak itu hadir atau masuk sekolah, harusnya kita cari itu Bu. Nah ini kayak banyak loh Bu, kemarin 10-12an anak loh Bu, kan berarti kelihatan bolong gitu ya. Berarti tadi selain memberikan pendekatan ke anak-anak, kemudian yang kedua mengingatkan keyakinan kelas, Ibu juga akan berbicara kepada guru yang mengajar IPA tadi, ketika jam ke-7-8 tadi. Baik. Mungkin ada yang lain? Atau sudah itu cukup 3 itu atau mungkin Ibu ada yang lain yang sebetulnya kayak berantai ya Bu, karena anak kami itu keluar ketika jam ke-5-6 Bu.
Nah, itu pas ceritanya itu pas jam kosong Bu. Seharusnya itu adalah pelajaran bahasa Indonesia. Infonya, beliaunya ada di sekolah dan tidak dapat tugas seperti kami, tetapi kelasnya nggak dimasukin Bu. Ya mungkin beliaunya ada urusan lain di sekitar sekolah itu, ya kami tidak tahu. Karena di tempat kami itu kan guru kan kerjanya kan double-double ya Bu. Mau ada akreditasi, mau ada adiwiyata, terus pas ujian praktek kelas 9 juga gitu loh Bu. Jadi, nah itu juga saya juga apa ya, ya itu berantai dengan guru bahasa Indonesia, anak itu sudah keluar. Terus yang berikutnya, nah mestinya kan ada guru piket. Guru piket dalam satu hari itu sekitar 8 orang ke atas Bu. Nah di antara beliau-beliau itu di mana gitu loh Bu. Kok diingo anak saya gitu loh maksudnya. Harapan saya itu seperti itu. Baik, baik Ibu. Ini tadi sudah saya rangkum. Jadi Ya. tadi ada beberapa solusi atas apa namanya masalah yang telah Ibu hadapi. Ya, mungkin tadi dari beberapa tadi ada 3 ya, ada pendampingan, memberikan pendampingan ke anak-anak, kemudian mengingatkan keyakinan kelas, Ya. kemudian akan berbicara dengan guru pengajar. Nah, dari situ mungkin ada salah satu prioritas yang akan Ibu lakukan dulu? Ya, karena Bapak Ibu guru itu kan juga orang-orang dewasa ya Bu. Saya juga tidak dalam bahasa saya bukan berbicara, tetapi saya melalui pendekatan gitu Bu ya. Saya juga menjaga beliau-beliau gitu Bu ya. Dalam kondisi yang repot di sekolah ini kita saling menjaga, jangan sampai bersinggungan ya Bu. Karena semuanya punya kebutuhan. Jadi yang saya utamakan pendekatannya itu adalah kepada anak-anak. Anak-anak nomor 1, karena itu adalah anak kita, yaitu mungkin yang lebih tepatnya anak-anak itu nomor 1, yang kedua baru melangkah kepada Bapak Ibu guru ya di jam yang ke-5, 6, 7, 8 plus guru piket gitu. Baik, berarti ini Ibu nanti akan mencoba yang pertama dulu ya. Berarti akan melakukan pendekatan dulu ke anak-anak dulu. Kira-kira kapan Ibu bisa dilakukannya ini? Kalau saya rasa lebih cepat lebih bagus Bu, karena kan kita tidak ingin berlama-lama ya, biar pikiran kita langsung tugas apalagi apa yang harus kita kerjakan seperti itu. Mungkin ya besok saya akan lakukan itu. Oh enggak, besok kan hari Minggu. Maaf, hari Sabtu saya akan lakukan di hari Senin. Gitu. Tetapi saya sudah mengkoordinasi Bu, melalui online, melalui WA group dulu sudah kami lakukan. Tapi untuk tatap mukanya mungkin hari Senin. Baik, berarti Ibu memilih pendekatan dan insya Allah hari Senin ya Bu akan yang tatap mukanya ya Bu. Baik Ibu, ini kita sudah di akhir sesi karena mohon maaf karena waktunya terbatas. Ya, maaf Bu mengganggu. Tidak bisa berlama-lama. Mungkin dari pembicaraan kita tadi apa yang sudah Ibu dapatkan nih? Ini tadi kurang lebih kita sudah hampir 15 menit berjalan. Saya minta maaf Bu yang waktu dengan intinya Bu dari apa yang kita bicarakan tadi, saya memperoleh kekuatan. Sekalipun saya mungkin sudah memiliki pemikiran solusi, tetapi saya perlu orang untuk saya ajak bicara. Apakah yang akan saya lakukan ini sudah benar atau harus diubah gitu. Tetapi dengan ada bersama dengan saya, akhirnya saya semakin yakin bahwa apa yang akan saya lakukan ini memang benar. Ya Bu ya, akan saya lakukan step demi step gitu ya Bu ya. Baik, wah terima kasih Ibu, hebat sekali solusi-solusi yang sudah diberikan oleh itu juga karena jenengan Bu membuka wawasan saya. Ini sudah nggak sabar ingin tahu nanti ke depannya ini bagaimana. Doanya ya Bu, saya akan berusaha tapi mohon doanya gitu ya Bu. Iya, nanti beri kabar saya ya Bu tentang keberhasilannya ini nanti. Siap. Semoga nanti setelah Ibu menjalankan anak-anak bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Amin, amin. Bu Leli sudah nggak
kepikiran lagi ketika ada keluar ya. Amin, Allahumma amin. Iya, terima kasih. Leli. Jangan lupa hubungi saya, akan saya hubungi lagi tentang hasilnya nanti. Iya, Terima kasih Bu Leli. Saya juga makasih Bu ya. Mari selamat bertugas. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.